Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Puasa Ramadan merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan dikatakan belum sempurna keimanan seseorang tanpa rukun Islam yang keempat itu. Di dalam bulan suci Ramadan, semua amal ibadah dilipat gandakan. Pintu-pintu surga terbuka lebar, pintu-pintu neraka ditutup rapat, dan terdapat malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Dengan puasa Ramadan, dosa-dosa seseorang akan diampuni, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampuni dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Dengan keutamaan ini, umat Islam berlomba-lomba untuk memperbanyak amal ibadah. Salah satunya adalah zikir. Zikir merupakan salah satu amalan yang dianjurkan kepada umat muslim, khususnya di bulan suci Ramadan. Perintah zikir ini terdapat dalam beberapa surat. Di antaranya adalah surat Al-A'raf ayat 205. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil 'uduwi wal asali wa la takun minal ghafilin. Yang artinya, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Selalai apapun, zikir tetap harus dilakukan untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa 'azamatuh. Zikir adalah amalan ibadah yang paling mudah dilakukan, kapanpun dan dimanapun. Begitu pentingnya zikir dalam sebuah hadis, bahkan disebutkan bahwa orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya seperti hidup bersama orang yang mati. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت رواه البخاري. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang tidak bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari. Adapun amalan berikutnya yaitu sedekah. Sedekah pada bulan suci Ramadan lebih dianjurkan dari hari-hari biasanya. Sebab sedekah di bulan suci Ramadan memiliki nilai yang spesial seperti sabda Rasulullah SAW, an Anasin, qila ya Rasulullah, ayyu sadaqati afdal? Qala sadaqatun fi Ramadan. Dari Anas radhiyallahu anhu, sahabat bertanya, wahai Rasulullah SAW, sedekah apa yang paling utama? Rasulullah SAW menjawab, sedekah di bulan suci Ramadan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Di bulan suci Ramadan, sedekah bisa dilakukan dengan memberi makan, berbuka bagi orang-orang yang berpuasa. Rasulullah SAW sendiri telah menyampaikan betapa besarnya pahala bagi orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Qala Rasulullah SAW, man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira anna la yanqusu min ajri sha'im syai'an. Barang siapa yang memberi makanan orang yang sedang berpuasa untuk berbuka, maka baginya pahala seperti orang puasa tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang puasa tersebut. Hadis riwayat At-Tirmizi. Terlebih masa pandemi virus corona di Indonesia membuat banyak orang kehilangan pekerjaan dan penghasilan, sehingga mereka kesulitan untuk membeli makanan. Karenanya momentum Ramadan kali ini sebaiknya dapat dipergunakan untuk memperbanyak sedekah kepada orang yang membutuhkan. Adapun amalan yang berikutnya adalah membaca Al-Quran. Besarnya kemuliaan di bulan suci Ramadan sangat sayang untuk dilewatkan begitu saja. Apalagi bulan Ramadan merupakan bulan turunnya Al-Quran. Sebab Rasulullah SAW telah bersabda bahwa membaca Al-Quran adalah sebaik-baiknya ibadah bagi umatnya.
hadis rawahu Baihaqi. Sementara itu, hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran yang terkenal adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud sebagai berikut. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Subhanahu wa taala yakni Al-Qur'an, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis rawahu At-Tirmizi. Adapun amalan berikutnya yaitu salat malam. Salat malam merupakan salat sunnah yang dilakukan antara Isya dan subuh. Di antaranya adalah salat tarawih, salat witir, dan salat tahajud. Bahkan Rasulullah SAW menyebut salat malam merupakan salat yang paling utama setelah salat 5 waktu. Seperti dalam sabdanya, Sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdalus salati ba'dal faridah salatul lail, yang artinya puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Sebaik-baiknya salat setelah salat fardu adalah salat malam. Hadis riwayat Muslim. Semoga amal-amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini Allah terima, sehingga kita nanti kembali di hari yang fitri menjadi orang yang minal aizin wal faizin wa kullu am wa antum bi khairin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.